bangsa, siap berbakti untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan perkenalkan, nama saya Priscilla Rusdiana Putri selaku moderator yang akan mendampingi jalannya presentasi yang akan dilaksanakan pada hari ini. Di sini saya bersama tim, yaitu ada Pak Firmani dan Pak Warto, serta yang terakhir ada Pak Dixon. Baik, di sini kita akan mempresentasikan statik non parametrik. Ini terdapat uji Mendeley, uji Wilkinson untuk validasi data non normal dengan mata kuliah statik for computer science dengan dosen pengampu yaitu Dr. Widya Suci Lestari. Di sini kita membuat yang namanya manfaat penulisan, yaitu terdapat dua ya Bu, manfaat teoritis serta manfaat praktis, yaitu pengayaan literatur, kerangka konseptual dan integrasi sumber primer. Dan manfaat praktisnya adalah diagram alur keputusan, perhitungan manual, serta standar kelompokan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Dixon. Pak Dixon dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Priscil. Terima kasih buat teman-teman semua yang hadir dalam waktu saat ini untuk melihat paparan kami dari kelompok 5. Baik, sekarang saya lanjutkan uji Mendeley, sejarah dan perkembangannya. Uji Mendeley ini berakar dari makalah revolusioner Frank Wilcoxon tahun 1945 yang diperkenalkan prosedur berbasis peringkat tanpa asumsi distribusi. 2 tahun kemudian, Mendeley pada tahun 1947 memformulasikan statistik U untuk ekuivalen namun lebih mudah dihitung dan diinterpretasi. Nah, di sini bisa kita lihat sejarahnya tahun 1945, terus tahun 1947 dan tahun 2011 itu Gibbons dan Chakraborty menegaskan bahwa Mendeley U merupakan alternatif non parametrik paling umum untuk independen sampel t-test. Jadi ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Selanjutnya uji Mendeley kapan mulai digunakan? Uji Mendeley itu digunakan ketika peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan distribusi atau median antara dua kelompok yang berbeda tanpa mengharuskan data berdistribusi normal. Nah, bisa kita lihat berikut ada kondisi-kondisi yang tepat untuk penggunaannya. Dalam hal ini data dua kelompok independen, ada juga data ordinal atau tidak normal, ada juga sampel kecil atau varian tidak homogen. Contoh penerapan biasa kita lihat dalam dunia pendidikan. Perbandingan nilai ujian antara siswa yang belajar dengan metode A dan metode B. Dalam penerapan di bisnis juga bisa kita lihat perbandingan tingkat kepuasan pelanggan dari dua layanan atau produk yang berbeda. Dan bisa juga kita lihat dari penerapannya di dunia kesehatan. Misalnya perbandingan hasil pengobatan dalam skala ordinal antara dua kelompok pasien yang menerima terapi berbeda. Selanjutnya uji Mendeley, asumsi. Meski bebas dari asumsi normalitas, uji Mendeley tetap memiliki persyaratan yang harus dipenuhi menurut Hollander et al. Tahun 2014. Pelanggaran asumsi dapat mengakibatkan kesimpulan yang tidak valid. Nah, di sini bisa kita lihat independensi antar kelompok. Kedua sampel harus diambil secara independen dan populasinya masing-masing. Tidak boleh ada hubungan berpasangan atau matching antara observasi di kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya independensi dalam kelompok. Setiap observasi dalam suatu kelompok harus independen dari observasi lain dalam kelompok yang sama. Pengukuran berulang pada subjek yang sama melanggar asumsi ini.
skala pengukuran minimal ordinal, data harus dapat diurutkan secara bermakna. Operasi perbandingannya yaitu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan itu harus valid, dan nominal tidak dapat digunakan dengan uji ini. Sampling acak dan variabel kontinu. Kedua sampel berasal dari populasi yang diambil secara acak. Secara teoritis, variabel harus kontinu agar peluang tis mendekati nol. Dalam praktik, tis ditangani dengan koreksi. Selanjutnya bisa kita lihat uji Wilcoxon sign rank sejarahnya. Uji Wilcoxon sign rank diperkenalkan bersama dengan rank sum test oleh Frank Wilcoxon tahun 1945. Inovasi kuncinya adalah penggunaan besar selisih atau magnitude, bukan sekedar tanda plus atau minus. Nah, Wilcoxon sign rank ini kapan digunakan? Ini digunakan pada saat menghitung selisih antar pasangan data, kemudian memberikan ranking terhadap nilai absolut selisih tersebut untuk menentukan apakah perubahan yang terjadi itu signifikan. Nah, di sini data dari subjek yang sama, desain before after, setiap subjek diukur 2 kali, sebelum dan sesudah perlakuan. Ini menghasilkan pasangan data alami yang harus dianalisa dengan uji berpasangan. Selanjutnya, data tidak berdistribusi normal. Ketika pengujian normalitas, Shapiro-Wilk menolak H0 normalitas atau ukuran sampel terlalu kecil untuk mengandalkan central limit teorem. Selanjutnya, data minimal berskala ordinal. Selisih antar pengukuran harus bermakna secara kuantitatif. Skala ordinal dengan selisih interpretatif, misalnya skala nyeri 1 sampai 10 dapat digunakan. Nah, contoh penerapannya bisa kita lihat di dunia kesehatan. Dalam penghitungan berat badan, 6 responden sebelum dan sesudah program diet 4 minggu. Terus dalam dunia penerapan, kita bisa penerapan di dunia pendidikan, bisa kita lihat juga nilai siswa sebelum dan sesudah program pelatihan intensif untuk mengukur efektivitas intervensi. Dan kita bisa lihat juga penerapannya di dunia psikologi. Bisa dilihat dalam tingkat stres skala 1 sampai 10 sebelum dan sesudah sesi terapi kognitif perilaku pada pasien yang sama. Ya, uji Wilcoxon sign rank asumsi meskipun lebih fleksibel dari uji T berpasangan, uji Wilcoxon sign rank tetap memiliki asumsi formal yang harus dipenuhi agar hasil uji dapat diinterpretasikan secara sah. Dalam hal ini, data berpasangan per data, bisa kita lihat setiap observasi dalam satu kondisi memiliki pasangan alami dalam kondisi lain, baik dari subjek yang sama maupun dari subjek yang di match berdasarkan karakteristik tertentu. Terus skala minimal intervalnya selisih DI sama dengan XI2 dikurang XI1 harus bermakna secara kuantitatif, yaitu perbedaan antara selisih 3 dan 6 secara substantif 2 kali lebih besar dari perbedaan antara 1 dan 4. Distribusi simetris selisihnya adalah selisih berpasangan DI harus simetris di sekitar median populasi 0, meskipun tidak perlu normal. Asumsi simetris ini memungkinkan interpretasi median. Terus independen antar pasang dan kontinu. Setiap pasang XI1 dan XI2 harus independen dari pasang lainnya. Distribusi selisih harus kontinu agar peluang P DI sama dengan 0 secara teoritis.
Perbedaan kunci dan asumsi uji T berpasangan, yaitu uji T itu mengisyaratkan normalitas distribusi selisih. Uji Wilcoxon hanya mensyaratkan simetri. Kondisi yang jauh lebih mudah dipenuhi dalam data empiris, terutama pada sampel kecil. Perbandingan komprehensif metode uji. Perbedaan mendasar antara kedua uji bukan pada kekuatan statistiknya. Keduanya setara dengan R sama dengan 0,955 versus uji T. Melainkan pada desain penelitian apakah dua kelompok independen atau data berpasangan dari subjek yang sama. Di sini bisa kita lihat dari tabelnya ada aspek perbandingan Mann-Whitney U dan Wilcoxon Sainz. Nah, jenis datanya bisa kita lihat di situ, asumsi normatif, desain sampel, sensitif terhadap outlier, RFS UGT, hipotesis, terus ukuran efek, implementasi R dan implementasi SPSS. Nah, data di Mann-Whitney U bisa kita lihat di ordinal plusnya, ya, jenis data terus ordinal plus bisa kita lihat tidak ada diperlukan. Terus desain sampelnya dua kelompok independen, sensitif terhadap outliernya robust, dan seterusnya bisa kita lihat. Begitu juga di Wilcoxon Sainz interval atau rasio selisihnya dari jenis datanya bisa kita lihat di situ. Baik. Untuk penjelasan selanjutnya kami serahkan ke rekan kami Bapak Firmadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Dixon, Bapak Ibu. Izin menyapa baik yang hadir daring dan juga yang hadir luring. Izin menjelaskan dan juga melanjutkan terkait dengan studi kasus Mann-Whitney, baik deskripsi dan juga datanya. Tadi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Dixon bahwa untuk Mann-Whitney ini fokusnya adalah ke data independen. Jadi di sini sudah ada sampel data kecil ya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Di sini datanya masing-masing adalah berjumlah 5. Ini kami mengambil isu ataupun kasus terkait dengan perbedaan nilai ujian yang menggunakan metode A. Ini kami case-nya adalah terkait dengan metode konvensional, dan juga yang metode B adalah pembelajaran dengan teknologi. Nah, dari nilai ujian ini yang menggunakan metode A ada 70, kemudian 75, 80, 68 dan 85. Nah, kemudian yang menggunakan metode B itu ada 65, 72, 68, 60 dan 74. Nah, mungkin kita hanya mengulang kembali ya Bapak Ibu, karena kemarin tugas dari Bu Winda di pertemuan 7 adalah menghitung juga menggunakan uji Mann-Whitney dan Wilcoxon. Jadi kita akan mengulang saja. Tetapi di sini selama kami menggali makalah dengan uji Mann-Whitney dan juga Wilcoxon, kami menemukan adanya hal yang menarik, yaitu perbedaan penghitungan antara yang dikerjakan manual dengan yang kita lakukan menggunakan Python. Nah, nanti kami akan sedikit menjelaskan bagaimana perbedaan itu, walaupun nilai P dan juga konklusinya ataupun kesimpulannya itu sama. Baik, yang pertama adalah kita akan melakukan ranking dulu untuk metode A dan juga metode B. Ini akan di ranking. Setelah di ranking nanti akan masuk ke dalam perumusan Bapak Ibu. Nah, ini adalah ranking yang telah digabungkan antara metode A dengan metode B. Di sini nilai 60 itu ada di metode B. Karena nilainya paling kecil, kita akan ranking 1. Kemudian dilanjutkan ada 65 metode B ranking 2. Kemudian 68. Karena nilai 68 ini ada di 2 metode, maka kita bertemu dengan T ataupun persamaan. Jadi
kita jumlahkan, kemudian kita rata-rata atau kita bagi dua. Nah, didapat peringkatnya adalah 3,5. Jadi di 68 ini yang metode A 3,5, yang metode B 3,5. Kemudian nilai 70 ini metode A, ini peringkat 5, 72 6, 74 7, 75 8, kemudian 89 dan 85 adalah 10. Nah, dari sini akan mendapatkan seperti yang tadi disampaikan adalah N-nya atau jumlah data masing-masing metode itu 5. Jadi metode A itu N-nya 5, metode B itu N-nya 5. Untuk rata-rata metode A itu 75,6, untuk rata-rata metode B itu 67,8. Nah, di sini kami mengambil hipotesis untuk H0 dan H1-nya. Untuk H0-nya tidak ada perbedaan distribusi antara metode A dan metode B. Artinya H0 tidak ada perbedaan terkait dengan pembelajaran menggunakan metode A, metode B. Untuk H1 ada perbedaan distribusi antara metode A dan metode B. Artinya metode belajar siswa menggunakan metode A itu mengalami perbedaan signifikan dengan metode belajar menggunakan metode B. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung nilai U. Jadi ini adalah jumlahnya. Jadi tadi untuk metode A atau kita bisa disebut adalah RA, ranking dari A itu ada 3,5. Kemudian ditambah 5, ini yang hasil dari peringkat ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi 3,5 ditambah 5, kemudian ditambah 8, ditambah 9, ditambah 10 itu hasilnya adalah 35,5. Kemudian untuk ranking B jumlahnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3,5 ditambah 6 ditambah 7 gitu. Hasilnya adalah 19,5. Kita masukkan ke UA atau U1 di sini. Rumusnya adalah N1 dikalikan N2 ditambahkan N dikali N1 tambah 1 dibagi 2 dikurangi R1. N-nya adalah 5, kemudian dikalikan 5 ditambahkan 5 dikali N plus 1 6 dibagi 2 dikurangi 35,5, hasilnya adalah 4,5. Kemudian yang U2 rumusnya masih sama, hanya semua data terkait metode kedua itu dimasukkan. Jadi 5 kali 5 dikalikan 5 kali 6 dibagi 2 dikurangi 19,5, hasilnya adalah 20,5. Kemudian setelah itu baru dicari U-nya. U-nya kalau di manual itu nilai paling kecil untuk U1 dan U2 atau min U1 U2, yaitu nilai paling kecil di antara 4,5 dan 20,5, yaitu 4,5. Nah, untuk uji Mann-Whitney yang manual ini diperlukan tabel kritis ya Bapak Ibu. Untuk tabel kritisnya mungkin Bapak Ibu bisa dan rekan-rekan bisa searching di Google banyak. Nah, di tabel kritis tersebut untuk N5 dan juga menurunnya 5 kemudian mendatarnya 5 itu dihasilkan adalah 2. Mungkin nanti setelah Python kita bisa show-kan kalau umpamanya Bapak Ibu menginginkan untuk tabel kritisnya. Jadi dari N5 kemudian yang ke bawah N5 menggunakan alfa 0,05 atau 5% itu didapatkan U kritisnya adalah 2. Kemudian U hitung tadi adalah 4,5 dibandingkan, maka 4,5 lebih besar daripada U kritis. Makanya gagal menolak H0, jadinya kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan signifikan antara menggunakan metode pembelajaran A dengan B pada alfa 0,05. Nah, ini adalah perhitungan manual Bapak Ibu dan rekan-rekan. Tadi yang kami sampaikan adalah ada hal yang menarik ketika kita masukkan ke Python, karena perhitungan Python ternyata ada satu library Mann-Whitney di SciPy
yang menunjukkan angka yang berbeda walaupun untuk konklusinya sama. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu, untuk uji Python-nya kita menggunakan fasilitas dari Google Colabs ya Bapak Ibu, karena di situ sudah lengkap untuk library-nya, jadi kita tinggal import saja. Di sini kami menggunakan NumPy, kemudian ada Matplotlib untuk visualnya, kemudian SciPy untuk data analitiknya, kemudian di situ juga sudah mengambil import dari MainWhitney. Nah, di sini kita masukkan Bapak Ibu, kita bagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah penginputan datanya. Kita masukkan dulu untuk metode A dan B. Di sini sifatnya adalah array. Jadi kita yang metode A seperti yang tadi disampaikan adalah metode konvensional, kemudian yang B adalah dengan teknologi. Kemudian kita masukkan di sini N adalah len atau menghitung jumlah datanya. Di sini ada 5. Kemudian kita akan tampilkan. Kemudian yang kedua kita akan gabungkan dengan memberi peringkat. Di sini kita bisa menggunakan concat. Kemudian nanti kita akan tampilkan untuk rank-nya seperti itu. Kemudian untuk tahap 3 adalah menghitung jumlah rank per kelompok Bapak Ibu. Jadi ini masih penghitungannya secara manual sampai sini. Jadi di sini seperti yang tadi kami jelaskan di rumus. Kemudian kita bisa masuk ke tahapan nomor 4, yaitu untuk statistik push secara manual. Rumus yang tadi kita masukkan, kemudian nanti dihitung oleh Python. Di situ ada manualnya min U1 dan U2. Sampai tahap 4 ini harusnya semuanya masih sama dengan perhitungan dari manual. Nah, yang berbeda adalah di sini untuk menghitung nilai P menggunakan SciPy. Karena untuk SciPy ini ternyata yang dihitung bukan seperti yang tadi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Di sini menggunakan two side atau dua arah atau detail. Kemudian di sini juga menggunakan defaultnya SciPy yaitu asymptom. Jadi nanti untuk didapatnya bukan min 4,5 tetapi nanti 0,161. Jadi nanti secara Python SciPy-nya tersebut adalah membandingkan dan juga permutasi terhadap kemungkinan dari semua datanya tersebut. Nah, nanti akan terjadi perhitungan dan lain-lain. Nanti kalau umpamanya SciPy akan mengambil juga terhadap kurva normal. Nah, singkat ceritanya adalah Bapak Ibu, nilai kembalian dari SciPy itu bukan min 4,5 seperti manual, tetapi adalah 0,1161 dan perbandingannya bukan terhadap tabel kritis, tetapi perbandingannya adalah terhadap koefisien alfa 0,05. Jadi di sini Bapak Ibu, ini adalah tahap 5, ini adalah perhitungan yang dihitung melalui Python menggunakan SciPy-Stats. Nah, SciPy-Stats tersebut adalah mengimport untuk library MainWhitney-nya, dimasukkan ke sini, kemudian langsung nanti akan tergenerate untuk statistik U-nya adalah 20,5. Nah, 20,5 ini nanti jika Bapak Ibu tertarik bagaimana dapat 60,5-nya nanti bisa kita perdalam lagi. Jadi 20,5 itu penjumlahan dari kemenangan nilai metode A terhadap metode B. Nah, itu nanti kembaliannya 20,5 seperti yang tadi kami sampaikan. P-value-nya adalah 0,1161. Nah, tingkat signifikasi atau koefisien alfanya adalah 0,5. Jadi walaupun perbedaan antara hitung manual dengan perhitungan yang dari Python itu konklusinya masih sama. Jadi 0,1161 itu lebih besar daripada 0,05 sehingga gagal menolak H0 dan kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan signifikan antara kedua metode tersebut. Nah, untuk yang di bawahnya hanya statistik deskriptif Bapak Ibu, perhitungan-perhitungan tadi seperti mean, median, standar deviasi, mean, dan max.
Nah ini visualisasinya ya Bapak Ibu. Tadi karena kami menggunakan Plotly, jadi di sini ada visualisasi terkait distribusi nilai per kelompok untuk yang metode A dan metode B. Kemudian di sini juga ada ringkasan hasil ujinya. Untuk skripnya juga kami silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan jika ingin mendapatkan nanti bisa menghubungi salah satu di antara kami. Nanti akan kami share untuk skrip Python-nya. Itu Bapak Ibu, dan ini hanya hasilnya, tetapi yang kami garis bawahi adalah untuk uji Mann-Whitney pada sampel data kecil atau N5 tadi sama-sama konklusinya atau keputusannya adalah gagal menolak H0 baik yang manual ataupun dilakukan dengan komputasi dari Python. Mungkin seperti itu Bapak Ibu penjelasan singkat terkait uji Mann-Whitney. Untuk yang Wilcoxon Sign Rank mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Warto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya. Saya mencoba menjelaskan studi kasus Wilcoxon Sign Rank, deskripsi dan data. Peneliti ingin mengetahui apakah program diet selama 4 minggu berpengaruh secara signifikan terhadap berat badan dan terhadap 6 responden, karena pengukuran dilakukan pada subjek yang sama sebelum dan sesudah. Desain ini merupakan uji berpasangan, dan karena ada data tidak normal N6 terlalu kecil untuk asumsi CLT, dipilih uji Wilcoxon Sign Rank. Berikut tabel yang data kita input. Pada kolom pertama responden R1 sebelumnya 80 kg, sesudah 75 kg. D sama dengan sesudah, min 5 dipositifkan dalam kolom D menjadi 5. Range-nya 4. Range ini dipilih dari disusun berdasarkan dari terkecil sampai yang terbesar. Range bertandanya min 4, artinya dia turun. Di R2 72 kg, sesudahnya 70 kg, dia minus 2. Di D-nya 2, range-nya 1 karena dia terkecil, urutan terkecil. Kemudian range bertandanya adalah minus 1, dia artinya turun. Di range ketiga 85 kg, sesudahnya 78, dia sesudah dan sebelumnya menjadi minus 7. Di D-nya dipositifkan menjadi 7. Range-nya ada range tertinggi, dia di range ke-6 urutannya. Range bertandanya minus 6, berarti dia turun juga. Di responden R4 90 kg, sesudahnya 80 kg atau minus 6. Di D-nya 6, range-nya menjadi 5. Kemudian range bertandanya 5 minus 5, artinya dia turun. Responden R5 sebelumnya 68, sesudah menjadi 65 kg. Range sesudah dan sebelumnya menjadi minus 3. D-nya 3, range-nya 2, range bertandanya minus 2, dia turun. Terus responden R6 sebelum 76 kg, sesudahnya 72. D sama dengan sesudah minus sebelum minus 4, D-nya 4, range-nya 3, range bertandanya menjadi 3, artinya dia turun juga. Kemudian dirata-ratakan untuk sebelum menjadi 78,50, sesudah dirata-rata menjadi 74. D sama dengan sesudah sebelum rata-rata menjadi 4,5, D-nya kosong. Untuk range, untuk perhitungan W-nya menjadi W minus sama dengan 0. Range bertandanya W minus sama dengan 21, artinya semua turun. Berikutnya lari ke perhitungan dan interpretasi.
perhitungan manual West plus jumlah range dari selisih positif sama dengan 0, tidak ada selisih positif di W plus, kemudian di W min sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan tambah 6 sama dengan 21 untuk range dari selisih negatif. Untuk W-nya rumusnya sama dengan min kali W positif kali W negatif sama dengan minus min 0 kali 21 hasilnya adalah 0. Makna W sama dengan 0, nilai W sama dengan adalah nilai terkecil yang mungkin, berarti semua badan turun, semua yang bertanda negatif. Ini merupakan bukti terkuat perubahan berpola satu arah. Hasil uji Python atau SciPy-nya statistik W-nya 0, nilai P-nya 0,0312, terus alpanya atau taraf signifikannya 0. Jadi hasilnya tolak HU. Karena value 0,013 lebih kecil dari alfa, program dia berpengaruh terhadap signifikasi. Berikutnya ke hasil uji Python-nya. Di sebelah kiri merupakan sebelum dan sesudah berat badan, menunjukkan bahwa kanan menunjukkan turun, 6 responden mengalami penurunan berat badan, semua mengarah ke bawah. Di sebelah kanan merupakan ringkasan hasil uji parameter N responden nilainya 6, rata-rata sebelum 78,50 kg, rata-rata sesudah 74 yang sesuai berdasarkan di tabel tadi. Rata-rata untuk ininya min 450 kg. W positif atau range positif 0, W negatifnya 21, statistik W-nya adalah 0, nilai P-nya 0,13. Hasil keputusannya adalah tolak HU. Berikut contoh dari ininya oleh Mbak Trisil Python. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian kode dari uji Wilkinson. Yang di sini adalah kita pakai 2 sampel berpasangan, yaitu yang sebelum program diet dan sesudah program diet. Nah, datanya tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Warto. Di sini ada respondennya adalah R1, R2, R3 sampai R6. Terus hitung selisihnya ini masih sama seperti rumus yang tadi. Di sini ada Wilkinson selisih diet, dan di sini kita pakai array sesudah dan sebelumnya nilainya sesudah diet dan sebelum diet dikurang. Terus di sini kita menghasilkan W plus, di situ Wilkinson selisih D lebih besar daripada range-nya. Terus Wilkinson selisih D lebih kecil 0 sama dengan range. Nah, tadi hasilnya dari perhitungan manual adalah W plusnya adalah 0,0, berarti sesuai dengan perhitungan yang ada di kode Python. Terus W min-nya adalah 21,0, itu pun sesuai dengan perhitungan perhitungan manual, sorry. Nah, terus W-nya ini adalah min W plus sama W min. Itu adalah yang dicari nilai yang paling kecilnya, yaitu 0,0. Hasil ujinya adalah statistiknya 0 dan nilai p-value-nya adalah 0,0312. Interpretasinya adalah program dietnya 0,0312 itu lebih kecil sigma 0,05. Jadi hasilnya adalah tolak H0. Program diet ini berpengaruh sangat signifikan terhadap berat badan. Rata-rata sebelum diet adalah 78,50 kg. Nah, kemudian setelah program diet turun menjadi 7,4 kg.
Rata-rata penurunannya adalah 4,50 kg. Di sini adalah perbandingannya, visualnya. Untuk yang sebelumnya itu bertanda biru ya, dan yang sesudah program diet itu yang bertanda orange. Di sini rata-rata penurunannya adalah 4,50 kg. Oke, baik. Untuk presentasi dari uji Mann-Whitney dan uji Wilkinson sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya boleh silakan mengajukan. Nanti kita catat. Terima kasih. Yang pertama boleh dari Mas Zainal, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak untuk kelompok 5 atas presentasinya, sangat komprehensif dan juga jelas ya, dari pemaparan data dan juga apalagi untuk studi kasus cukup menarik ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Zainal Alfian dari kelompok 2. Di sini ada hal yang saya cukup penasaran juga, saya akan coba tanyakan. Izin bertanya pertama, jika data yang saya miliki misalnya berdistribusi normal dan ukuran sampelnya besar, apakah masih boleh menggunakan uji Mann-Whitney ini, dan apakah ada konsekuensi tertentu gitu terhadap case tersebut? Sebelumnya terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan Mas Zainal kita tampung terlebih dahulu ya. Dilanjut sama Kak Hilda. Terima kasih untuk kelompok 5 untuk penjelasan uji Mann-Whitney dan uji Wilkinson ini. Saya ingin bertanya tentang uji Mann-Whitney. Kenapa asumsi independensi ini sangat penting di dalam uji tersebut? Katakan alasan saja. Terima kasih. Ya baik, sama-sama. Kita tampung terlebih dahulu ya. Dilanjut oleh Pak Diki, dipersilakan. Saya Iya, Pak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 5. Saya ingin bertanya tentang kenapa uji Mann-Whitney mengambil min U1, min U2 sebagai statistik uji, bukan maksimal atau rata-ratanya. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi Pak? Itu aja. Cukup? Oke, cukup. Mungkin ada teman-teman yang lain bertanya juga. Oke, Pak Beta selanjutnya boleh dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Putri dan jadi Mbak Putri dan rekan-rekan kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Beta dari kelompok 2. Terima kasih dan appreciate atas presentasi yang telah disampaikan dengan baik dan cukup informatif dari kelompok 5. Di sini saya ingin bertanya sedikit terkait metode pengujian statistik yang digunakan oleh kelompok 5. Pertanyaannya adalah, mengapa uji Wilcox-Sonstein rank test dianggap lebih kuat atau more powerful dibandingkan dengan uji Stein test? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Kita tampung terlebih dahulu. Yang terakhir ada dari Pak Reza, dipersilahkan. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi disebutkan pada slide 4 yaitu tentang uji Mann-White dan Wilcoxon ini itu sangat kuat atau sangat bagus ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas. Yang ingin saya tanyakan, kenapa uji non parameter ini lebih bagus atau lebih tepat digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas dibanding uji t-test atau ANOVA yang sebelumnya dijelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin kita tampung 5 pertanyaan dulu, kemudian nanti kita jawab. Nah, dilanjutkan nanti pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf agak tertunda, tadi ada masuk iklan. Jadi saya coba menjawab yang pertama, pertanyaan dari Pak Jainal yang tadi ditanyakan, jika data yang saya miliki berdistribusi normal,
dan ukuran sampelnya besar, apakah masih boleh menggunakan uji Mann-Whitney? Apa konsekuensinya? Itu ya tadi Pak ya? Betul Pak Dison. Baik, di sini saya jawab itu boleh Pak. Tidak ada larangan menggunakan uji non parametrik pada data normal. Namun konsekuensinya adalah kekuatan uji sedikit lebih rendah, area-nya sama dengan 0,955. Berarti kita membutuhkan sekitar 5% lebih banyak data untuk mencapai kekuatan tersebut yang sama dengan uji T. Dalam prakteknya, trade-off ini sering diterima demi robustness, terutama ketika normalitas tidak bisa dikonfirmasi dengan pasti. Kira-kira seperti itu Pak, yang bisa kami sampaikan Pak Jainal. Apa bisa ya? Sangat menjawab. Udah cukup Pak? Betul, sudah cukup. Oke, Terima kasih baik. banyak atas jawabannya. Terima kasih Pak Jainal atas pertanyaannya dan responsnya. Dan saya juga coba menjawab yang ditanyakan tadi oleh Ibu Hilda. Coba kalau ini saya ulangi dulu pertanyaannya, mengapa asumsi independensi sangat penting dalam uji Mann-Whitney? Begitu ya Bu Hilda? Ya, betul Pak. Ya, sangat penting karena jika observasi antar kelompok saling berhubungan, maka hasil peringkat tidak lagi merepresentasikan dua kelompok independen, sehingga kesimpulan uji tersebut menjadi tidak valid. Seperti itu Bu Hilda. Bagaimana Bu Hilda? Baik, sudah cukup. Terima kasih Pak Dikson atas jawabannya. Baik, terima kasih sama-sama. Selanjutnya kami serahkan Ibu Frisil. Terima kasih. Ya, baik. Untuk pertanyaan ketiga tadi dari Mas Diki ya, itu pertanyaannya adalah kenapa pada uji Mann-Whitney kita mengambil minimal U1, U2 sebagai statistik uji, bukan maksimal atau rata-ratanya? Karena nilai U yang kecil menunjukkan peringkat satu kelompok sangat terkonsentrasi di bagian bawah. Artinya ada pemisah yang jelas antar kelompok. Semakin kecil U, semakin ekstrim hasilnya. Tabel distribusi U kritis juga dibangun berdasarkan tel bawah atau nilai kecil sama dengan ekstrim. Nah, jadi sehingga kita mengambil min untuk konsistensinya dengan tabel nilai U1 ditambah U2 selalu sama dengan N1 dikali N2, sehingga mengambil min 1 sama dengan mengambil max yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Apakah terjawab Mas Diki? Alhamdulillah terjawab. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya akan dijawab oleh Pak Firman. Baik, izin Pak Reza, kalau tadi saya summary, untuk pertanyaannya adalah mengapa statistik non parametrik dianggap lebih tepat digunakan daripada yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Seperti itu Pak Reza? Ya, betul. Baik, saya coba menjawab. Jadi karena statistik non parametrik tidak bergantung pada asumsi distribusi normal, sehingga tetap valid digunakan pada data yang tidak normal, data original atau data yang mengandung outlier ekstrim. Mungkin seperti itu jawabannya. Bagaimana Pak Reza? Oke, baik, sudah menjawab. Terima kasih Pak. Baik, saya akan coba jawab pertanyaan Pak Beta. Pak Beta, mengapa uji Wilcoxon-Sandring lebih powerful dibandingkan sign test? Begitu ya Pak Beta ya? Benar, Pak Warta. Coba saja, karena Wilcoxon tidak hanya memperhatikan arah perubahan positif ataupun negatif, tetapi juga memperhitungkan besar kecilnya selisih melalui ranking nilai absolut. Pak Beta, demikian Pak Beta. Apakah sudah terjawab kira-kira? Oke, sudah terjawab. Terima kasih Pak Warta. Ini masih banyak yang Anda boleh
pertama disilahkan Pak Fabianto ya. Terima kasih atas kesempatannya pada kelompok 5. Penjelasannya sangat komprehensif sekali, jelas dan baik. Saya perhatikan dari contoh-contoh sampelnya juga. Ini mudah dimengerti. Yang pertama ada nilai, yang kedua itu ada juga tentang berat badan ya. Ini saya sangat terbantu atas penjelasan dari teman-teman kelompok 5. Di sini saya ingin memperkenalkan diri, nama Fabianto, ingin menanyakan yang seperti kita tahu bahwa dengan penentuan sampel ini kan nanti akan mendapatkan outlier. Nah itu sebenarnya kenapa sih outlier ini bisa jadi masalah pada uji yang parametrik, tapi kalau misalnya kita pakai uji non parametrik ini sebenarnya outlier ini tidak berpengaruh gitu. Terima kasih atas kesempatannya kepada kelompok 5. Oke, baik Pak Fabianto, pertanyaannya kita tampung. Selanjutnya Pak Dodi, dipersilahkan. Terima kasih untuk kelompok 5. Apa yang disajikan, dipresentasikan pada kesempatan kali ini cukup menarik ya. Satu pantun untuk kelompok 5. Terlama kerjanya sigap. Kelompok 5 presentasinya mantap. Cakep. Terima kasih Pak Dodi. Perkenalkan, saya Dodi Solistiawan dari kelompok 1. Saya ingin menanyakan masalah selisih. Kalau nggak salah selisih itu tadi dijelaskan atau zero difference itu dijelaskan di slide-nya pada saat dijelaskan oleh Pak Dikren ya. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara menangani selisih atau zero difference apabila selisihnya adalah 0 ya dalam uji Wilcoxon side line. Artinya kalau misalkan selisih 0 seperti apa menanganinya bagaimana? Karena kalau nggak salah tadi selisihnya itu antara 1 sampai 10. Nah, mungkin itu yang masih menjadi pertanyaan atau mungkin ada sedikit kurang menjadi hal yang menarik bagi saya. Terima kasih untuk kelompok 5. Ya, sama-sama. Kami tampung dulu ya Pak Dodi pertanyaannya. Terus selanjutnya Pak Irfan, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kelompok 5. Sebelumnya mohon maaf saya belum bisa on cam karena lagi di jalan. Tadi di sini saya sebenarnya pertanyaannya sederhana. Tadi ada dijelasin soal nilai W ya, cuman saya tadi ada ke distract jadi kurang begitu dengar terkait nilai W sama dengan 0. Itu kenapa nilai W dengan 0 itu dianggap sebagai bukti perubahan paling kuat dalam uji Wilcoxon ini? Nah, jadi itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, kami tampung dulu Pak Irfan. Selanjutnya Mbak Firna, dipersilahkan untuk bertanya. Oke, tadi kan sebelumnya udah dijelaskan ya di materi uji Wilcoxon sama Mendikni itu ada yang namanya ARE ya. Apa itu ya? Ya ARE itu boleh dong dijelasin lebih lanjut ARE itu yang 95,5% itu gimana sih? Gitu. Buat uji dibanding uji ini. Oke, baik. Itu aja pertanyaan. Oke, baik, satu pertanyaan lagi. Mungkin Pak Bagas, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Arya Sativa. Kelompok 5 tadi sudah bagus ya menjelaskan uji Mann-Whitney untuk data non normal, tapi ada satu asumsi yang jarang dibahas, padahal sangat menentukan saat menentukan apakah kesimpulan soal median kita itu sah atau enggak. Jadi pertanyaan saya itu, jelaskan mengapa asumsi kesamaan bentuk distribusi itu penting dalam interpretasi median yang dipakai pada uji Mann-Whitney. Terima kasih. Oke, baik. Itu 5 pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu. Kita berdiskusi dulu. Untuk penanya selanjutnya nanti dipersilahkan ketika kita sudah menjawab 5 pertanyaan tersebut. Izin menjawab terkait pertanyaan Mas Fabianto. Mengapa outlier dapat menjadi masalah besar pada uji parametrik tetapi tidak terlalu berpengaruh pada uji non parametrik? Benar?
Mas Fabianto? Betul, Mas. Baik. Saya coba menjawab. Jadi karena uji parametrik menggunakan nilai asli sehingga outlier dapat menggeser rata-rata secara signifikan. Sedangkan uji non parametrik menggunakan ranking yang lebih tahan terhadap nilai ekstrim. Jadi terkait dengan outliernya seperti itu, Pak Fabianto. Terima kasih, Mas, sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Kemudian karena berhubungan, jadi saya izin lanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Irfan. Mengapa nilai W0 dianggap sebagai bukti perubahan yang paling kuat dalam Wilcoxon? Baik, Mas Irfan. Jadi di dalam slide ini, mengapa W0 dianggap sebagai bukti perubahan paling kuat? Jadi karena tidak ada satupun rank positif, dalam arti seluruh perubahan bergerak konsisten ke satu arah. Jadi di sini tergambar bahwa semuanya terjadi penurunan berat badan seperti itu. Mas Irfan, apakah sudah menjawab? Sudah, Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih. Baik, saya teruskan. Karena tadi nama saya dibawa-bawa sama Pak Dodi, saya akan menjawab pertanyaan Pak Dodi. Jadi saya ulangin lagi ya Pak Dodi, pertanyaan dari Pak Dodi. Bagaimana cara menangani zero difference atau selisih sama dengan nol dalam uji Wilcoxon sign rank? Betul ya Pak Dodi? Betul, Pak. Baik Pak. Jadi zero difference atau DI sama dengan nol itu muncul ketika nilai sebelum dan sesudah perlakuan identik pada suatu pasangan. Ini adalah masalah nyata dalam praktik penelitian. Solusi yang umum biasanya pasangan dengan selisih sama dengan nol dihilangkan dari analisis dan N efektif dikurangi sejumlah pasangan yang dieliminasi tersebut. Kira-kira seperti itu Pak Dodi. Apa menjawab Pak Dodi? Ya, terima kasih Pak. Aura kasih, kebayoran nama. Terima kasih kelompok 5. Cakep. Makasih Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Firna ya. Tadi apa yang dimaksud dengan R atau asymptotic relative efficient sebesar 9,5% pada uji Whitney dan Wilcoxon? Betul ya Mbak Firna pertanyaannya itu? Betul. Oke. Ya, R sebesar 95,5 menunjukkan bahwa efisiensi kedua uji non parametrik hampir setara dengan uji T parametrik pada distribusi normal, sehingga kehilangan kekuatan statistik sangat kecil. Kurang lebih seperti itu. Apakah terjawab? Oke, terjawab. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, terima kasih kelompok 5 atas pemaparan yang sudah disampaikan. Sedikit bertanya untuk terkait bagaimana nih cara menghitung ukuran efek R pada uji Mann-Whitney sama atau Wilcoxon. Nah, kira-kira bagaimana cara menghitungnya? Terima kasih. Baik, dilanjut. Pak Darmawan, dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Temuan Jakusuma. Sebelumnya terima kasih atas sesi pertanyaannya. Saya mau nanya terkait tentang rankingan. Jadi apa fungsi rankingan terhadap uji Mann-Whitney dan Wilcoxon sign rank? Itu fungsinya apa? Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik, kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya Pak Irsyad, dipersilakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan dengan saya Irsyad. Pertanyaannya makasih kelompok 5. Saya mengapa pada studi kasus Wilcoxon itu nilai W sama dengan 0? Apa maknanya? Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya bisa Pak Fikri, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya
paparannya dari kelompok 5 sudah sangat jelas ya, dan sangat komprehensif. Pertanyaan dari saya adalah statistik deskriptif apa yang paling tepat untuk dilaporkan ya, untuk melengkapi dari hasil uji Van Whitney atau Wilcoxon. Terima kasih. Selanjutnya Pak Badrio, dipersilakan. Oke, terima kasih pada kelompok 5. Untuk pertanyaannya, saya ingin bertanya tadi itu terskip atau apa? Saya ingin bertanya apa fungsi Python spicy spicy.specs.main.new dan spicy.fed.wilcoxon yang digunakan untuk mesin-mesin uji. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terus selanjutnya tadi ada Mas Dava ya yang bertanya di chat, itu juga mengapa uji Wilkinson Sing rank tidak bisa digunakan untuk data non-nominatif seperti jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Oke, itu kita tampung. Dan kemudian tadi ada pertanyaan Mas Bagas yang belum dijawab, itu akan kami jawab. Akan saya coba jawab pertanyaan Mas Bagas, tadi kelewat, maaf Mas Bagas. Pertanyaannya, jelaskan mengapa asumsi atau kesamaan bentuk distribusi penting dalam interpretasi median pada uji Mann-Whitney. Gitu ya Mas Bagas? Ya, betul. Jawabannya karena tanpa bentuk distribusi yang serupa, hasil uji Mann-Whitney hanya menunjukkan adanya perbedaan distribusi secara umum atau stochastic difference, bukan secara spesifik perbedaan median antar kelompok. Begitu Mas Bagas. Oke, terima kasih. Iya, iya. Selanjutnya akan coba jawab sekalian pertanyaannya Mas Darmawan kalau nggak salah. Apa fungsi pemberian ranking pada uji Mann-Whitney dan Wilcoxon Sign Rank? Itu pertanyaan Mas Darmawan ya tadi ya? Iya, betul. Jawabannya adalah ranking digunakan untuk menggantikan nilai asli data sehingga analisis dapat dilakukan tanpa tergantung pada distribusi normal. Kira-kira begitu jawabannya. Sudah Distribusi apa tadi? distribusi normal. Normal. Iya, Normal. Normal. iya normal. Oke. Oke, tadi saya menjawab pertanyaan dari Pak Adis ya. Ini dia bertanya bagaimana cara menghitung ukuran efek R pada uji Mann-Whitney atau Wilkinson. Betul ya Pak Nurman? Ya, betul. Nah, di sini adalah contoh R sama dengan Z per pangkat N, di mana Z adalah nilai dari normal approximation dan N adalah total observasi. Penjelasannya adalah ukuran efek R mengikuti konvensi kecil sama dengan 0,1, sedang 0,3 besar 0,5. Untuk sampel besar, statistik U atau W dikonversi ke Z melalui normal approximation, kemudian dibagi pangkat N. Pelaporan ukuran efek wajib disertakan bersama nilai P untuk menggambarkan signifikan praktis, bukan hanya signifikan statistik. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana Pak Adi? Baik, cukup. Terima kasih. Oke, selanjutnya Mas Irfan, Mas Irfan atau Mas Irsyad ya tadi? Irsyad, Pak. Oh ya Mas Irsyad, mohon maaf. Ini mengapa pada studi kasus Wilcoxon nilai W sama dengan 0 dan apa maknanya? Betul bukan pertanyaannya itu? Betul. Oke, baik. W sama dengan 0 karena semua selisih D itu bernilai negatif sehingga W plus sama dengan 0 dan W sama dengan min W plus dengan W min sama dengan 0. Semua 6 responden mengalami penurunan berat badan selisih negatif sehingga tidak ada rank bertanda positif pada W plus, yaitu W min 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan tambah 6 hasilnya adalah 21. Maka
W sama dengan min 0,21 sama dengan 0. Nilai W sama dengan 0 adalah nilai terkecil yang mungkin dan merupakan bukti terkuat perubahan berpola satu arah semua berat badan yang sudah turun. Kurang lebih seperti itu. Apakah terjawab, Mas Girsa? Terjawab, Mbak. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dijawab oleh Pak Firmandi. Izin melanjutkan pertanyaan dari Mas Banjo dan izin menjawab, Mas. Tadi menanyakan terkait apa fungsi Python untuk si PyStart MainWithMe U ya, Mas Bandrio? Ya, betul. Baik, jadi si PyStart MainWithMe U itu seperti library untuk menghitung atau untuk menjadikan kalkulator otomatis, sehingga antara manual dengan perhitungan di Python itu tidak salah atau bisa dijadikan perbandingan seperti itu. Nah, itu nanti akan terjadi akan bermanfaat ketika sampel datanya itu besar dan juga ketika banyak data yang sama. Kayak tadi TIS-nya kan di 68 sama. Nah, ketika sampel data besar dan TIS-nya itu banyak atau banyak data yang sama, itu nanti sangat bermanfaat. Begitu, Mas Badrian. Oke, terima kasih Bapak Firmandi Marusul. Sami-sami. Baik, izin melanjutkan juga untuk pertanyaan Pak Fikri. Saya tadi rangkum bahwa apakah statistik deskriptif yang tepat untuk dilaporkan bersama hasil uji MainWithMe dan juga Wilcoxon benar, Pak Fikri? Iya, betul Pak. Baik, kami coba jawab. Jadi median dan juga AQR atau interquartile range dan juga bukan min dan juga SD, karena uji non parametrik berbasis peringkat dan tidak mengasumsikan distribusi normal. Ukuran pemusatan yang tepat adalah median, bukan min yang dipengaruhi outlier. Dan ukuran sebaran yang tepat adalah AQR, bukan SD yang mengasumsikan distribusi simetris. Nah, standarnya itu bisa apa, BMJ dan Nature yang mengharuskan pelaporan median kurang lebih atau plus minus AQR untuk data non normal. Seperti itu, Pak Fikri. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan Pak Dava. Kalau nggak salah tadi pertanyaannya, mengapa uji Wilcoxon Sign Rank tidak bisa digunakan untuk data nominatif seperti jenis kelamin laki-laki atau perempuan? Betul ya? Begitu Pak Dava? Betul Pak Nixon. Oke Pak, saya coba jawab. Uji Wilcoxon mensyaratkan skala minimal interval, di mana selisih antar nilai harus bermakna secara kuantitatif. Data nominal seperti jenis kelamin tidak memiliki urutan maupun selisih yang berwarna. Tidak ada arti matematis dari perempuan ataupun laki-laki. Perangkingan pada data nominal tidak valid karena tidak ada landasan ordinal yang mendasarinya. Kira-kira seperti itu Pak Dava. Apa terjawab Pak? Terjawab Pak Nixon, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami kembalikan ke Ibu Priscil. Ya, baik. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Pak Faisal yang berada di sini. Disilahkan untuk bertanya. Ya, terima kasih untuk kelompok 5. Saya dari kelompok 4. Faisal ingin bertanya, apa risiko penggunaan uji independen pada data yang sebenarnya berpasangan? Terima kasih. Independen pada data yang sebenarnya berpasangan. Ini sebenarnya hasil analisis dapat menjadi bias dan menghasilkan kesimpulan penelitian yang keliru karena hubungan antara pasangan dan data diabaikan. Kurang lebih seperti itu, Pak Faisal. Apakah menjawab? Menjawab, terima kasih. Oke, baik. Mungkin
Mungkin sesi pertanyaan sudah selesai, semuanya sudah terjawab ya Bapak Ibu. Mungkin kita akhiri. Sebelum kami tutup, ini ada komentar ataupun saran, masukan dan review dari kelompok lain, dipersilakan. Boleh Mbak Hilda, dipersilakan. Ya, terima kasih kelompok 5 atas presentasinya. Meskipun teman-teman yang lainnya online, tapi teman-teman kelompok 5 sudah meluangkan waktunya ke kampus. Tepuk tangan ya teman-teman. Terus saya juga apresiasi teman-teman di sini yang hadir online. Saya lihat teman-teman excited untuk bertanya. Hampir semua bertanya ya. Berarti membuktikan teman-teman presentasinya baik. Kata-kata yang disampaikannya juga mudah kami pahami. Lalu dari moderator dan bapak-bapak yang lainnya, dari segi cara bicaranya juga tadi tidak terlalu cepat. Jadi kami pun paham, meskipun tadi banyak rumus-rumus dan angka-angka yang kalau misalkan dijelaskan secara cepat mungkin kami tidak paham. Tapi bapak-bapak di sini menjelaskannya dengan detail dan pelan-pelan gitu yang saya lihat tadi. Untuk kedepannya terus dipertahankan, kalau bisa lebih ditingkatkan lagi untuk penyampaian presentasinya nanti kalau misalnya presentasi lagi. Dan teman-teman juga yang di kelas sudah menghadap ke kamera, jadi kami bisa tahu siapa yang presentasi, itu sudah bagus. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih atas Mbak Hilda. Kemudian dilanjut oleh Mas Bandrio. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk kelompok 5. Ini presentasinya luar biasa sekali, bagus. Terima kasih juga effortnya sudah susah payah datang ke kelas. Kalau dari saya sih udah oke semua, cuman mungkin saran aja sih di PPT-nya. Kalau bisa PPT-nya sudah baik penjelasannya, cuma mungkin kalau bisa ditambahkan screenshot coding atau mungkin karena pakai Google untuk codingnya sekali. Google Colab. Google Cloud, jadi mungkin bisa ditambahkan QR-nya aja. Jadi mungkin kita bisa nanti buat kita bahan belajarnya, jadi bisa melihat codingannya juga. Itu aja sih dari saya. Sisanya udah perfect semua, udah oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Bandrio. Selanjutnya Pak Bagas, dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak kritik materinya tuh luar biasa, penyampaiannya juga luar biasa, urutannya. Cuman lebih ke apa ya? Kalau dibilang ngomongnya kali ya. Sebenarnya bukan ngomong juga, pemilihan bahasa lah. Tadi saya perhatiin tuh kelompok 5 ngomong ke audiens itu bapak dan ibu, dan memang sopan seperti itu etikanya. Cuman kita nggak semua ini bapak dan nggak semua mungkin ibu gitu loh. Jadi hanya sepele aja untuk kritik tanggapan saya. Ya mungkin kedepannya kayak teman-teman mahasiswa atau rekan-rekan sekalian seperti itu. Sudah itu aja dari saya. Terima kasih. Kami terima kritiknya, terima kasih Pak Bagas. Mohon maaf ke teman-teman yang ada di online, kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.